Hai Sobat English One Me, apakah kamu kesulitan belajar IELTS sendiri? Mau les tapi mahal? Mau belajar otodidak tapi cepat bosan? Atau sulit nih cari teman buat bahas soal-soal bersama? Nah, ini adalah tempat yang tepat buat kamu. Di video-video saya akan membahas soal-soal reading dari Cambridge IELTS. Tapi sebelum kita bahas soal bersama, sebaiknya kamu jawab sendiri dulu ya. Di reading text, kamu hanya punya waktu 1 jam untuk membaca dan menjawab 40 soal yang tersedia. Sehingga di bagian ini banyak banget orang yang kesulitan untuk fokus karena terbebani dengan banyaknya paragraf dan kesulitan dalam memahami maksud dari kalimat yang dibaca. Apalagi nih jika di paragraf itu terdapat kata-kata yang sulit untuk dimengerti karena masih baru. Atau kata-kata yang kita tahu nih, tapi aduh, apa ya artinya? Gimanakah cara yang tepat untuk mengerjakan soal-soal ini tanpa terbebani dengan teks yang ada? Cara pertama, usahakan kamu membaca soalan terlebih dahulu. Jika masih belum paham apa yang ditanya, baca sekali lagi. Kemudian highlight kata atau kalimat yang merupakan inti dari pertanyaannya. Contohnya nih, seperti ini. Kamu klik double kiri di kata, lalu klik highlight atau klik kiri sekaligus geser kursormu untuk menandai kalimat yang kamu mau, kemudian klik highlight. Lalu, bacalah teks yang tersedia untuk mencari poin-poin yang dimaksud dari pertanyaannya di teks yang tersedia. Sekadar informasi, untuk pertanyaan di ujian IELTS nanti, biasanya layarnya akan dibagi 2, sehingga kamu tidak akan pusing nih, atau pening nih harus mengingat pertanyaannya, mengingat teksnya, atau menaik turunkan kursor. Nah, di sini saya akan bagikan soalnya ke dalam beberapa part ya, supaya kamu nggak bosan nih lihat videonya. Dan tentunya saya bagikan jadi 2 layer juga untuk mempermudah kamu membaca teks dan soalnya. Part pertama, kita akan kerjakan 40 soal dalam waktu 21 menit. Kenapa? Karena dari 60 menit yang tersedia, kita akan punya waktu 1,5 menit untuk masing-masing soalnya. Karena ini masih latihan, tidak usah terlalu terpaku dengan waktu ya. So, you atur timer di HP-mu lebih dulu. Terus pas kamu sudah ngerjakan, jangan lupa nge-pause videonya ya, supaya tidak terlewat. Dan lanjutkan setelah kamu yakin dengan semua jawaban yang Oke, baiklah kita terjemahkan dulu teksnya ya. Untuk reading, section 1, question 1 to 14. Read the text below and answer question 1 to 5. Baca teks di bawah ini dan jawab pertanyaan 1 sampai 5. Is your child at school today? Apakah anakmu di sekolah hari ini? School attendance information for parents or carers. Informasi kehadiran sekolah untuk orang tua
atau wali. Introduction, perkenalan atau pendahuluan juga boleh. Receiving a good full-time education will give your child the best possible start in life. Menerima pendidikan penuh waktu yang baik akan memberikan anak Anda awal terbaik dalam hidup. Attending school regularly and punctually is essential if children are to make the most of the opportunities available to them. Menghadiri sekolah secara teratur dan tepat waktu adalah penting jika anak-anak ingin memanfaatkan peluang yang tersedia bagi mereka. The law says that parents must ensure that their child regularly attends the school where he or she is registered. Aturan atau peraturan mengatakan bahwa orang tua harus memastikan bahwa anak mereka secara teratur menghadiri sekolah tempat ia terdaftar. What you can do to help? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Make sure your child arrives at school on time. Pastikan anakmu tiba di sekolah tepat waktu. This encourages habits of good timekeeping and lessen any possible classroom disruption. Ini mendorong ketepatan waktu yang baik dan mengurangi kemungkinan gangguan kelas. If your child arrives after the register has closed without a good reason, this will be recorded as an unauthorized absence for that session. Jika anak Anda tiba setelah pendataan ditutup tanpa alasan yang jelas, ini akan dicatat sebagai sebuah ketidakhadiran tidak sah untuk sesi ini. If your child has to miss school, it is vital that you let the school know why, preferably on the first morning of absence. Jika anak Anda harus bolos sekolah, sangat penting bagi Anda untuk memberitahu sekolah alasannya. Sebaiknya pada pagi pertama ketidakhadiran. Your child's school will have an attendance policy explaining how this should be done. Sekolah anak Anda akan memiliki kebijakan kehadiran yang menjelaskan bagaimana hal ini harus dilakukan. If you know or think that your child is having difficulties attending school, you should contact the school. Jika Anda tahu bahwa anak Anda mengalami kesulitan untuk bersekolah, Anda seharusnya menghubungi sekolah. It's better to do this sooner rather than later. Lebih baik melakukannya lebih cepat daripada nanti. At most, problems can be dealt with very quickly. Karena sebagian besar masalah dapat ditangani dengan sangat cepat. Authorized and unauthorized absence. Ketidakhadiran yang tidak resmi dan resmi. If your child is absent, the school either doesn't receive an explanation from you or considers the explanation unsatisfactory, it will record your child's absence as unauthorized, that is, as truancy. Jika anakmu tidak hadir dan sekolah tidak menerima sebuah penjelasan darimu atau menganggap bahwa penjelasannya tidak memuaskan, itu akan dicatat ketidakhadiran anak Anda sebagai tidak sah, yaitu sebagai pembolosan atau kemangkiran dari sekolah. Most absences for acceptable reason will be authorized by your child's school. Sebagian besar ketidakhadiran karena alasan yang dapat diterima akan disahkan oleh sekolah anak Anda. Sickness, sakit. Unaffordable medical or dental appointments, janji medis atau gigi yang tidak dapat dihindari. If possible, arrange dates for after school or during school holiday. Jika memungkinkan, atur ini untuk sepulang sekolah atau selama liburan sekolah. An interview with a prospective employer or college. Wawancara dengan calon majikan atau perguruan tinggi. Exceptional family circumstances such as bereavement. Keadaan keluarga yang istimewa seperti berkabung. Days of religious observance. Hari-hari perayaan keagamaan. Your child's school will not authorize absence for the following reason. Sekolah anak Anda tidak akan meresmikan ketidakhadiran karena alasan berikut. Shopping during school hours, belanja selama jam sekolah. Day trips, perjalanan sehari atau terus sehari. Holidays which have not been agreed. Liburan yang belum disepakati. Birthday, ulang tahun, looking after brother or sister or ill relative.
merawat saudara laki-laki atau perempuan atau kerabat yang sakit. Oke, baiklah, kita akan bahas soal dari nomor 1 sampai 14. Di sini pertama sekali kita ketemu dengan soal pernyataan ya, bukan soal pertanyaan tapi pernyataan, di mana kita jawab berdasarkan keterangan ini, true, false, not given. True itu apa? True itu if the statement agree with the information. False itu if the statement contradiction the information. Not given that there is no information on this. Artinya true itu jika pernyataan yang sesuai dengan teks yang ada di sini. The false berarti dia bertentangan, contradiction, pernyataan yang ada di sini dengan bacaan yang ada di sini. Sedang not given artinya pernyataan yang ada di sini tidak ada terdapat di teks bacaan. Oke, baiklah. Yang pertama adalah children must go to school where they are registered. Artinya anak-anak harus pergi sekolah di mana mereka terdaftar. Jadi jawabannya adalah kita baca di sini. The law says that parents must ensure that their child regularly attends the school where he or she is registered. Jadi di sini ada memastikan bahwa anak-anak itu harus hadir secara teratur di sekolah di mana mereka terdaftar. Maka question number 1 is true. Jadi kita singkat jadi T aja ya. Yang kedua pernyataannya adalah all arrivals of the register has closed are recorded as unauthorized absences. Artinya semua kedatangan setelah pendataan ditutup dicatat sebagai ketidakhadiran resmi atau ketidakhadiran tidak sah. Sini kita tengok dia di teks selanjutnya. If your child arrives of the register has closed without good reason, this will be recorded as an unauthorized absent for that session. Jadi di sini dibilang akan dicatat ketidakhadiran tidak resmi jika tidak adanya penjelasan yang jelas gitu, alasan yang jelas. Berarti nomor 2 adalah false. Kita singkat jadi F ya. Oke. Nomor 3, if your child is absent from school, you must send the school a letter to explain why. Jika anak Anda tidak masuk sekolah, Anda harus mengirim surat kepada sekolah untuk menyatakan atau menjelaskan alasannya. Nomor 3, di sini dibilang if your child has to miss school, it is vital that you let the school know why. Jadi di sini dinyatakan bahwa harus ada informasi ke sekolah gitu. Tapi tidak dibatasi informasi apa gitu. Tidak harus pakai surat. Nggak ada di sini dijelaskan dia harus pakai surat atau dipakai apa gitu. Dia hanya bilang diberikan informasi saja. Artinya nomor 3, itu sebabnya nomor 3 adalah not given. Kita singkat jadi NG ya. Staff who think a child is having difficulties at school will contact the parents, katanya. Pegawai atau staf yang berpikir seorang anak memiliki kesulitan di sekolah akan menghubungi orang tua. Sedang di sini dibilang if you know or think that your child is having difficulty attending school, you should contact the school. Artinya di sini dinyatakan bahwa orang tua kalau sadar anaknya nggak bisa hadir ke sekolah, dialah yang menghubungi sekolah gitu. Jadi nggak ada di sini tentang pegawai yang melihat anak di sekolahnya itu nggak bisa berbaur mungkin atau jadi nggak ada di sini informasi yang menyatakan bahwa pegawai yang memberikan informasi ke orang tua. Salah? Tidak, bukan salah. Tapi tidak ada informasi pernyataan di nomor 4 itu di teks ini. Maka dia adalah NG. Number 5. School will contact other authorities about children who take frequent unauthorized absences. Artinya, sekolah akan menghubungi pihak berwenang lain atau yang berkuasa tentang anak-anak yang sering absen. Maka nomor 5 di sini dibilang if your child is absent and the school either doesn't receive an explanation from you or consider the explanation unsatisfactory, you record your child absent as unauthorized, that is as truancy, katanya. Tidak ada kan informasi di sini menyatakan mereka akan menghubungi pihak berwenang lain. Tidak ada.
Jadi dia informasinya not given ya. Lanjut ke soal selanjutnya. A. One bedroom apartment with uninterrupted sea views. Apartemen satu kamar tidur dengan pemandangan laut tanpa gangguan. This is a small first-floor apartment in a well-established apartment complex containing a range of leisure facilities and a supermarket for residents. Ini adalah apartemen lantai pertama kecil di kompleks apartemen yang dibangun dengan baik, yang berisi berbagai fasilitas rekreasi dan supermarket untuk penghuni. On the edge of the town but close to cafes and restaurants. Di pinggir kota, tetapi dekat dengan kafe dan restoran. On street parking is generally available. Parkir di jalan umumnya tersedia. B. Spacious one-bedroom apartment in a complex that has only just opened 5 minutes walk from the sea. Apartemen satu kamar tidur yang luas di kompleks yang baru saja dibuka 5 menit jalan dari laut. Private parking in front of building. Parking pribadi di depan gedung. It's located in a quiet, unspoiled village with a local market, banks, cafe, and restaurants. Terletak di desa yang tenang dan murni dengan pasar lokal, bank, cafe, dan restoran. There are some fabulous champions golf courses within easy working distance. Ada beberapa lapangan golf kejuaraan yang luar biasa dalam jarak berjalan kaki yang mudah. C. One bedroom cottage, pondok satu kamar tidur. Child's bed can also be provided. Tempat tidur anak juga bisa disediakan. Large terrace with uninterrupted views of the river and mountains. Teras luas dengan pemandangan sungai dan pegunungan yang tidak terhalang. A truly peaceful location in a picturesque village, but less than 10 minutes drive from the coast and all the amenities of a town. Benar-benar lokasi damai di desa yang indah, tetapi kurang 10 menit berkendara dari pantai dan semua fasilitas kota. Honest live nearby and are happy to help in any way they can. Pemilik tinggal di dekat dan dengan senang hati membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Two-bedroom apartment in a complex with its own pool and beautiful views of the national park. Apartemen 2 kamar tidur di kompleks dengan kolam renang sendiri dan pemandangan taman nasional yang indah. A peaceful location just 3 km from the town center where there are plenty of shops and excellent sports facilities. Lokasi yang damai hanya 3 km dari pusat kota, di mana ada banyak toko-toko dan fasilitas olahraga yang sangat baik. Several local golf courses within easy reach. Lapangan golf lokal yang luar biasa mudah dijangkau. Modern one-bedroom first-floor apartment in house owners resident on ground floor. Apartemen lantai pertama satu kamar tidur modern di rumah pemilik tinggal di lantai dasar. This great location offers easy access to all that this fantastic town has to offer. A few minutes drive from its supermarket, bank, cafe, restaurants. Lokasi yang bagus ini menawarkan akses yang mudah ke semua yang ditawarkan kota fantastik ini. Beberapa menit berkendara dari supermarket, bank, cafe, dan restoran. The ferry to the island beach live from 100 meter away. Ferry ke pantai berjarak 100 meter. 10 minutes walk from the new shopping center which has many shop, food hall, cinema, and multi-story car park. 10 menit berjalan dari pusat perbelanjaan baru yang memiliki banyak toko, ruang makan, bioskop, dan parkir mobil bertingkat. F. One bedroom first floor apartment. Apartemen lantai pertama satu kamar tidur. Beautifully furnished, offering a high standard of comfort. Perabotan yang indah menawarkan standar kenyamanan yang tinggi. Situated in a peaceful location on the edge of an island village. Terletak di lokasi yang damai di tepi desa pedalaman
with attractive view of the golf course. Dengan pemandangan lapangan golf yang menarik. Many restaurants, bars, shops, etc. are within easy walking distance. Banyak restoran, bar, toko, dan sebagainya yang dengan jarak mudah dijangkau. Garage available by arrangement with the owners. Garasi tersedia dengan kesepakatan dengan pemilik. G. Two-bedroom apartment in central location in busy street with shop, restaurant, etc. not far from the beach. Apartemen 2 kamar tidur di lokasi pusat di jalanan yang sibuk dengan toko-toko, restoran, dan sebagainya yang tidak jauh dari pantai. The town has ideal facilities for holiday all year round, including swimming pool, tennis courts, and golf course. Kota ini memiliki fasilitas ideal untuk liburan sepanjang tahun, termasuk kolam renang, lapangan tenis, dan lapangan golf. Oke, baiklah kita bahas nomor 6 sampai 14. Nomor 6, it overlooks a golf course. Hotel ini menghadap ke lapangan golf. 7. It has its own parking space. Ini memiliki tempat parkir sendiri. Nomor 8. It's in the center of a town. Itu berada di pusat kota. 9. The sea can be seen from it. Laut dapat dilihat dari situ. 10. There is a swimming pool for residents of the apartment complex. Ada kolam renang untuk penghuni kompleks apartemen. Nomor 11. It is a new apartment complex. Itu di kompleks apartemen baru. Nomor 12, it's part of an apartment complex with its own supermarket. Artinya ini adalah bagian dari kompleks apartemen dengan supermarket sendiri. 13, it has a private outdoor area where you can sit. Memiliki area pribadi di luar ruangan di mana dapat duduk. 14, the owner will organize parking on request. Pemilik akan mengatur parkir berdasarkan permintaan. Itu terjemahannya. Sekarang kita cari tahu apa jawaban. Di nomor 6, jawabannya adalah F. Kenapa F? Karena di sini it overlooks a golf course. Sedangkan di sini with attractive views of the golf course. Yang artinya adalah dengan pemandangan lapangan golf yang menarik. Nomor 7, jawabannya adalah B. Sini it has its own parking space dengan private parking in front of building. Lapangan parkir di depan gedung. Nomor 8 jawabannya adalah G. It is in the center of a town. Di sini in central location. Artinya adalah di lokasi pusat. Sedangkan nomor 9 jawabannya adalah A. Sea can be seen from it with uninterrupted sea. Nomor 10 adalah D. Ini there is a swimming pool ya kan. Di sini juga with its own pool. Oke. Nomor 11 adalah B. Di sini it's a new apartment complex. Ya kan? Di sini dia bilang only just open. Baru saja dibuka. Oke, nomor 12 adalah A. With own supermarket katanya. Di sini A. A supermarket for residents. Oke. Nomor 13, it has a private katanya. Itu jawabannya adalah C. Ada dia di sini adalah large terrace yang artinya adalah outdoor area ya. Terus kemudian nomor 14, organize parking on request. Sini dibilangnya to reach available arrangement with the owners. Maka jawabannya adalah